Kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Manchester United bermain imbang melawan Porto 3-3 dalam lanjutan UEFA Europa League matchday kedua. Kali ini Erik ten Hag memang berhasil membawa timnya terhindar dari kekalahan. Namun sekali lagi hasil seri melawan Porto menunjukkan setan merah bermain bagai tanpa struktur di bawah arahan ten Hag musim ini. Pasca kekalahan melawan Spurs, ten Hag sekali lagi membanggakan sejumlah trofi yang pernah ia banggakan di musim lalu. Sayangnya, trofi-trofi tersebut terbukti tidak bisa membuat ten Hag memperbaiki performa MU saat melawan Porto. Bagaimana performa setan merah yang ancur-ancuran dalam beberapa laga terakhir? Sebelum menyimak videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info menarik dan terupdate dunia sepak bola yang akan hadir setiap harinya di channel Starting Eleven Moment. Mengakhiri musim 2023-2024 dengan catatan buruk, Erik ten Hag adalah sosok yang begitu beruntung. Bagaimana tidak, kendati manajemen Manchester United nyaris kehilangan kesabaran, pada akhirnya ex-manajer Ajax itu dipertahankan. Ten Hag mendapat satu kesempatan lagi untuk memperbaiki performa tim asal Manchester tersebut. Setelah mengakhiri musim 2023-2024 dengan gelar Piala FA di tangan, Ten Hag optimis menatap musim baru. Optimisme itu juga muncul berkat kehadiran skuad yang lebih mewah musim ini. Ten Hag mendapat dukungan penuh dari manajemen untuk mendatangkan pemain-pemain yang ia inginkan jelang bergulirnya musim 2024-2025. Sejumlah bintang ia datangkan ke Old Trafford, dari yang pertama Leny Yoro hingga rekrutan paling telat Manuel Ugarte. Ten Hag juga menyatakan bahwa dirinya akan berbenah jelang musim 2024-2025. Pelatih asal Belanda itu bilang bahwa tim asuhannya akan lebih baik secara struktur dan hal itu akan berimbas pada musim yang lebih baik. Pertandingan pekan pertama melawan Fulham sedikit memberi harapan bahwa setan merah akan tampil lebih baik pada musim 2024-2025. Sebagai catatan, laga kontra Fulham ini menjadi gambaran betapa struktur permainan MU sudah lebih baik musim ini. Bahkan sejumlah rekrutan anyar termasuk Joshua Zirkzee yang mencetak gol penentu kelihatan sudah nyetel dengan permainan MU. Permainan MU dalam laga melawan Fulham agaknya memberi fans sedikit harapan bahwa Ten Hag pada akhirnya benar soal musim yang lebih baik. Fans ikut optimis bahwa musim 2024-2025 akan jadi musim yang lebih menyenangkan buat tim kesayangannya. Apalagi Ten Hag kini punya skuad hingga staf yang benar-benar mendukung dirinya. Para fans boleh optimis menatap musim 2024-2025 setelah keberhasilan MU menggondol 3 angka di laga perdana. Namun optimisme itu pada akhirnya sirna ketika memasuki pekan-pekan berikutnya. Permainan MU tampak kembali ke setelan pabrik. Skuad setan merah bermain bak tanpa arah, kebingungan dan ancur-ancuran tiap pekannya. MU menutup kompetisi sebelum jeda internasional dengan kekalahan 3 gol tanpa balas melawan Liverpool. Sebuah kekalahan yang membuktikan betul betapa rapuhnya organisasi tim di bawah Erik ten Hag. Sempat ada isu pemecatan setelah laga ini, tetapi pada akhirnya Ten Hag tetap bertahan sebagai juru taktik. Selepas jeda internasional, ada secerca harapan di mana MU berhasil membantai Southampton, sekaligus mencukur Barnsley di ajang Piala Liga. Namun setelahnya MU lagi-lagi ancur-ancuran. Ketiadaan sistem yang tepat di dalam tim membuat tim ini sekali lagi merasakan hasil mengecewakan. Tottenham Hotspur memperlihatkan sisi paling buruk setan merah yakni di area pertahanannya. MU hancur lebur 3 gol tanpa balas melawan pasukan London Putih. Sebagai catatan, MU sebelumnya meraih hasil imbang 1-1 melawan Twente. Meski permainan setan merah di pertandingan tersebut lebih terorganisir, tetap saja tumpulnya lini depan dan rapuhnya lini belakang membuat semua berpikir bahwa ada masalah besar dalam tim ini. Kekalahan 3 gol tanpa balas di hadapan publik Old Trafford melawan Tottenham Hotspur jelas jadi tamparan keras buat Manchester United.
Erik ten Hag langsung jadi sasaran atas kekalahan tersebut. Dalam sebuah sesi wawancara, Ten Hag kembali mengatakan bahwa timnya bakal berbenah dan akan mendapat hasil lebih baik melawan Porto. Sayangnya yang terjadi di atas lapangan tidak demikian. Alih-alih berbenah, permainan MU justru menunjukkan level yang masih sama. Memang jika melihat lini depan, serangan-serangan MU terasa sedikit lebih mematikan di laga ini. Namun ketika melihat lini bertahan, Setan Merah masih sama rapuhnya seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Ketidakjelian lini belakang membuat MU kebobolan 2 gol penyeimbang. Kendati sudah unggul 2 gol lebih dulu via Marcus Rashford dan Rasmus Højlund. Kosa Pepe dan Samo Omorodion yang jadi aktor utama 2 gol Porto tidak begitu kesulitan ceploskan bola ke gawang Andre Onana. Setan Merah menutup paruh pertama dengan skor 2-2. Di babak kedua, lagi-lagi Porto sukses memanfaatkan titik lemah MU yang selalu kesulitan dalam menghadapi situasi transisi serangan balik. Skema serangan balik cepat Porto pada menit ke-49 gagal diantisipasi barisan pertahan MU. Hasilnya, Omorodion kembali getarkan jala Onana dan bawa Porto berbalik memimpin 3-2. MU cukup beruntung karena pada akhirnya tandukan Harry Maguire menyelamatkan mereka dari kekalahan. Kendati demikian, secara garis besar permainan MU masih sama seperti laga-laga sebelumnya. Skuad Erik ten Hag terlihat seperti tidak punya visi, kebingungan sekaligus rapuh dalam bertahan. Awal musim ini, Ten Hag melontarkan sebuah pernyataan yang agak mengejutkan. Ketika dirinya dikritik atas performa buruk MU, Ten Hag sesumbar bahwa dirinya punya 2 trofi yang sudah ia menangkan. Bahkan, mantan arsitek Ajax itu berani mengklaim bahwa dalam urusan memenangkan gelar tidak ada manajer yang lebih baik selain Pep Guardiola dari Manchester City. Pasca kekalahan melawan Tottenham, sekali lagi Erik ten Hag melakukan kebiasaan klasiknya mengumbar-ngumbar prestasi masa lalu. Ten Hag bilang kalau dirinya tahu bagaimana caranya menang. Ia punya 8 trofi dalam 6 tahun karir kepelatihannya dan trofi-trofi tersebut membuktikan pernyataan yang ia lontarkan. Sayangnya, fakta di atas lapangan menunjukkan hal sebaliknya. Pernyataan Ten Hag yang mengklaim dirinya sukses memang tak dapat disangkal kalau ukurannya adalah trofi. Namun, kalau ukurannya adalah performa tim yang konsisten, bahkan sampai pada level penantang gelar, MU asuhan Ten Hag rasanya masih jauh dari kata sukses. Trofi-trofi yang selama ini Ten Hag umbar seakan tidak berguna menyelamatkan karirnya. Penghakiman sebentar lagi akan tiba dan laga melawan Porto adalah permulaannya. Ada yang bilang kalau manajemen akan membuat keputusan setelah laga berikutnya melawan Aston Villa. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa menyelamatkan Ten Hag selain peningkatan performa dan sistem yang ia bangun untuk tim Setan Merah. Itulah dia ulasan mengenai kegagalan Erik ten Hag memperbaiki MU di musim ini meski dirinya terus sesumbar soal trofi yang pernah ia menangkan. Kalau menurut Football Lovers, bagaimana performa MU saat melawan Porto? Sudahkah ada perbaikan signifikan Setan Merah di pertandingan tersebut? Komen di bawah ya!